Bram, pengikutnya, semua keturunannya harus habis di tangan gue. Meski ku masih harapkanmu. Gen, lo apa-apaan sih? Ini kan jadi berantakan. Lu sadar gak sih, Gan? Kalau belakangan ini, lu tuh sering marah-marah. Lu urus tuh soal somasi penalti 200M itu gue gimana pun caranya. Terutama Bram. Gue gak mau denger namanya dia lagi selama gue masih hidup. Dan lo cari tahu gimana posisi anaknya sekarang. Pokoknya semua harus bergerak, Dan. Oke. Gua akan lakuin perintah. Tapi dengan satu syarat. Lu kontrol emosi lu seperti biasa. Gue gak mau tahu. Gue pergi dulu. Bram, pengikutnya, semua keturunannya harus habis di tangan gue. Gue harus hubungin Bas sekarang. Ya? Halo, Pak. Halo, Bas. Kamu lagi di mana? Oh, iya Pak Daniel. Ini saya lagi di jalan menuju sekolahnya Non Safa sama Bu Nuna. Bas, gimana mengenai perkembangan soal pencarian anaknya Bram? Udah ada titik terang belum? Masih proses, Pak. Nanti kalau begitu ada update akan saya kabari langsung ke Pak Daniel. Ingat ya, Bas. Apapun yang kamu lakuin, kamu harus update terus ke saya. Atau kamu bisa laporan langsung ke Pak Gani. Jangan kamu nodain kepercayaan Pak Gani yang udah percaya banget sama kamu. Saya pun udah percaya sama kamu. Tapi ingat satu hal. Jangan pernah hianatin kita. Kalau kamu berani hianatin kita, bukan Pak Gani yang akan habisin kamu. Tapi saya. Iya, Pak. Saya mengerti. Telepon dari siapa, Bas? Dari Pak Daniel, Bu. Pak Daniel, mastiin posisi saya di mana? Kayaknya Niko belum menemukan petunjuk apapun soal anaknya Bram. Sekarang gue harus ngurusin penalti 200 miliar itu. Kayaknya gue harus hubungin Freya deh, untuk minta bantuan dia. Daniel? Halo Daniel. Halo Freya. Aku mau minta bantuan sama kamu, bisa nggak? Bantuan aku buat masalah apa ya? Begini Freya, aku mau minta tolong, kamu bisa nggak bujuk Andrew supaya nggak lagi nerusin mengenai denda 200M ke perusahaan Pak Gani. Karena itu sama aja Andrew mau menghancurkan perusahaan Pak Gani. Sebenarnya aku juga nggak setuju soal kelakuan Kak Andrew yang main asal tuntut ke perusahaan Pak Gani. Tapi soal nego Daniel, bisa juga aku pakai buat balas ke Pak Gani yang selama ini nggak peduli sama aku. Oke Daniel, sebenarnya sih aku mau aja ya bantuin kamu buat bujuk Kak Andrew. Tapi aku minta Pak Ganinya sendiri yang hadir. Nanti aku akan atur dinner sama Kak Andrew, biar Pak Gani ketemu sama Kak Andrew dan ngomong baik-baik, oke? Itu nggak mungkin lah Freya. Kamu nih ada-ada aja deh. Kamu tahu sendiri kan, kalau Pak Gani udah mengajar Andrew kemarin di klub. Jadi mana mungkin Andrew mau ketemu sama Pak Gani? Iya juga ya.
Ya udah kalau kayak gitu biar aku aja yang ketemu sama Pak Gani. Buat apa? Aku tahu, Freya. Kamu suka kan sama Gani. Karena setiap diajak ketemu, kamu maunya sama Gani doang. Gini ya Daniel, yang namanya ngomongin bisnis itu tuh harus dengan kepala dingin. Gak boleh emosi. Lagian aku juga penasaran banget deh. Kenapa sih Pak Gani sampai semarah itu kemarin? Ngomong-ngomong Pak Gani lagi ada masalah rumah tangga ya? Buat apa kamu tanya urusan pribadinya Pak Gani? Itu bukan urusan kamu. Urusan kita ya bisnis aja. Jadi ya kita bahas soal bisnis. Saya harap kamu bisa bantu saya untuk menyelesaikan masalah ini. Terima kasih atas waktu. Halo? Ih, sopan banget sih. Langsung dimatiin kayak gitu. Dia minta tolong. Jelas banget deh. Tanpa diminta juga aku pasti akan bantu Pak Gani karena kasihan. Dan emang Kak Andrew tuh udah keterlaluan banget. Gan, lu kemana? Suntuk mau di kantor. Gan, gue barusan telepon Freya. Kayaknya dia nggak bisa bantuin soal penalti 200M. Hendro itu nomor gue dan tekad gue udah bulat. Gue akan lawan dia. Lu denger gue baik-baik dan kirim salah satu anak buah kita untuk mata-matain Hendro. Gue pengen cari celah di mana gue bisa ngancurin dia. Lo paham kan maksud gue? Apa cara untuk ngancurin dia dan beresin semua 200M itu? Oke, gue paham. Kalau saat ini ada kesempatan, gua akan langsung eksekusi.